Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berjumpa lagi dengan kelas online MCC Batch 1. Hari ini kita akan bahas tentang personal branding education. Sering kita mendengar ya, mungkin di antara teman-teman sering mendengar apa itu sih personal branding, gitu kan? Banyak yang mengatakan personal branding di dunia bisnis online. Nah, sekarang akan saya bahas dimulai dari pengertiannya. Jadi definisi personal branding adalah suatu cara untuk memasarkan diri atau karir melalui suatu citra yang dibentuk untuk khalayak ramai. Nah, jadi teman-teman, kalau personal branding itu memang penting. Penting bukan hanya bagi kita sebagai penjual online. Apapun profesi kita, sesungguhnya kita perlu membentuk personal branding untuk menunjukkan keunikan kita, jati diri kita. Apa yang menjadi kelebihan kita itu harus bukan untuk pamer, tapi menunjukkan keunikan itu agar orang lebih kenal gitu. Kalau sama kan tidak bisa dibedakan, misalnya kita sama dengan si A gitu kan. Nanti bagaimana cara membedakannya? Yang kembar pun punya ciri khas tersendiri, apalagi kita yang tidak kembar gitu kan. Nah, jadi disanalah pentingnya personal branding gitu, untuk memunculkan keunikan kita. Karena kalau kita terlihat unik ya, mudah dikenali, mudah diingat. Dan nanti kalau misalnya kita menjual produk, ketika ada orang yang lihat produk ini, ingat kita gitu. Kalau butuh produk ini, belinya ke kita gitu, karena dia tahu, karena dia sudah mengenal gitu dengan keunikan kita yang kita miliki gitu. Itu sebenarnya sederhananya tentang personal branding. Jadi penting loh personal branding. Anda jualan, memang kan semuanya pasti ingin dapat penghasilan, dapat hasil dari jualan, itu semuanya sama ya kan. Tapi prosesnya itu beda-beda, ada yang melalui jalur ini, jalur itu, ada yang melalui MLM, ada yang melalui jalur jualan aja, ada yang produksi sendiri, ada yang jual produk orang lain gitu kan. Dan tidak ada yang disalahkan gitu, kalau memang si personal itu sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang menjadi jati dirinya gitu. Dalam jualan, selama itu adalah halal, selama itu jalurnya benar gitu ya, baik secara syariat agama, baik itu secara hukum, tidak perlu diperdebatkan gitu. Apalagi selama tidak merugikan siapa-siapa, tidak merugikan orang lain, ya jualan aja gitu. Dan itu pun bagi Anda, kalau misalnya Anda menjual sebuah produk dan Anda mendengar, wah produknya begini, kamu jualan produk itu, misalnya ada yang menggunjing atau apa, selama produk yang Anda jual aman, bermanfaat, kemudian sesuai syar'i, kemudian Andanya juga suka gitu kan, teruskan saja gitu. Dan itulah diperlukannya pembentukan personal branding, agar kita lebih tahan banting juga. Itu dari personal branding bisa juga, kalau saya gitu ya, ketika saya menyadari pentingnya personal branding, itu efeknya, dampaknya, mau apapun arus jualan saya, mau ada pasang surutnya, mau itu reseller saya misalnya melempem gitu kan, tim saya misalnya sudah mulai menurun semangatnya, kita teruskan saja gitu, berjualan, dan kita teruskan saja mencapai tujuan kita. Jangan misalnya lihat timnya juga lembek, misalnya timnya juga udah nggak semangat, sajunya juga udah nggak semangat gitu kan. Jangan sampai seperti itu gitu. Bahkan kalau perlu gitu, kita harus tetap bisa semangat dan bisa menyemangati teman-teman yang lain. Itu pun modalnya kita harus bisa membangun personal branding gitu. Kita harus tahu jati diri kita. Jualan bukan sekedar ikut-ikut, dia laris jualan ini, saya juga ikutan gitu, bukan seperti itu. Tapi bentuk passionnya gitu, bentuk rasa kalau bisa ya, rasa semangatnya gitu juga bisa. Nah, bukan hanya misalnya sekarang banyak yang jual produk A gitu ya, suka ada kayak produk viral dijual di mana-mana, ikutan gitu, ternyata kok dia lari saya enggak gitu. Kalau cenderung ikut-ikutan juga, daya tahannya tidak seperti kita punya prinsip sendiri gitu. Misalnya yang lain jualan A, saya jualan B, oke, nggak apa-apa gitu, karena itu adalah personal saya seperti ini. Nah, itulah bentuk salah satu manfaatnya personal branding.
Itu secara umumnya ya. Dan media-media yang dapat digunakan untuk membentuk personal branding itu, apalagi sekarang ada media online. Sebenarnya bisa online, bisa offline. Jadi teman-teman kalau ingin menunjukkan kalau misalnya Anda ini ada seorang penjual, nggak harus saya mah ada online aja. Kalau di offline saya lebih dikenal dengan ibu rumah tangga, nggak harus terlihat sebagai penjual. Harusnya mau online mau offline Anda harus terlihat sebagai penjual. Jadi nggak harus, sebenarnya di online itu saya terkenal gitu, saya viral gitu sebagai penjual produk yang laris. Tapi kalau di sekitar rumah, di tempat saya tinggal gitu, saya lebih terkenal orang yang pendiam gitu. Mereka hanya dikenal saya ibu rumah tangga, itu nggak boleh seharusnya. Jadi harus ada pembentukan personal branding itu dimanapun dan kapanpun, dalam situasi apapun gitu. Karena kalau memang niatnya kita ingin jualan gitu kan, kalau memang laris gitu kan, tunjukkan caranya fleksibel mungkin gitu. Nah sekarang saya ingin sampaikan keuntungannya juga. Kalau personal branding itu keuntungnya satu, pengembangan kepercayaan dari customer. Orang customer bagaimana mau percaya kalau mereka tidak melihat dan merasakan kualitas kita. Kita kan tidak bisa teriak-teriak, hey saya penjual yang amanah, saya penjual yang amanah, tidak bisa seperti itu ya. Tapi harus ada bentuk tindakannya gitu. Jadi dan itu juga termasuk dalam proses memunculkan personal branding gitu. Tidak hanya diucapkan tapi juga dibuktikan dengan tindakan nyata. Yang kedua, membangun koneksi. Jadi manfaatnya juga membangun koneksi. Jadi ketika orang tahu, oh misalnya saya jualan produk A, dia jualan produk B, ternyata ada hubungannya gitu ya, nyambung gitu kalau disatukan, itu kan lumayan gitu ya. Kita bisa jalin kerjasama dengan sama penjual gitu, kita bisa meluaskan wawasan kita gitu kan, kita bisa memperluas target pemasaran juga. Kemudian yang ketiga, membangun kredibilitas. Siapa sih yang tidak ingin menjadi penjual profesional gitu kan? Kalau teman-teman ingin menjadi penjual yang profesional gitu kan, ya dimulai dari hal-hal yang kecil dari dalam diri kita gitu, namanya personal branding. Misalnya kita ini jualannya amanah, kemudian transaksinya fleksibel, kemudian kalau sistem pembayarannya juga berbagai macam. Nah itu kita sampaikan melalui personal branding. Yang keempat, kemampuan dalam keyakinan. Nah ini kembali lagi manfaatnya yang kita rasakan juga bukan hanya yang dirasakan orang lain, bagi diri kita. Jadi kalau kita sudah punya personal branding gitu kan, kita ada rasa yakin, percaya diri, meskipun banyak orang mengatakan ngapain sih kamu jualan itu, udah jadul atau udah bagaimana, ngapain sih begini. Jadi kalau ada ucapan-ucapan miring itu nggak mempan kalau kita udah punya personal branding, karena sudah timbul keyakinan dalam diri kita. Dan yang terakhir, memiliki memiliki otentik gitu ya. Jadi kalau otentik itu kan sesuatu yang unik biasanya, yang lain daripada yang lain gitu. Saya yakin setiap orang punya keunikan tersendiri. Hanya saja ada yang bisa memunculkannya dan ada yang belum bisa gitu. Ada yang merasa unik itu menjadi sebuah kekurangan gitu. Ada juga orang yang punya keunikan itu jadi kelebihan. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan penjelasan ini, yang ikut di MCC online, saya harap Anda temukan keunikan itu dan Anda bisa memunculkannya menjadi sebuah kelebihan dan daya tarik, sehingga dapat dijadikan promosi, dapat dijadikan sebagai nilai plus gitu, bahwa orang-orang bisa mengingat Anda, mengenal Anda gitu. Bukan hanya produksinya saja, tapi juga penjualnya. Gitu. Demikian ya penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat dan silakan yang mau bertanya, saya persilakan di kolom komentar. Terima kasih.